Oke, selamat siang semuanya. Kita akan membahas untuk mata kuliah Agile Project Management untuk pertemuan kelima. Topiknya adalah tentang Organic Team Part 2 ya. Dimana minggu sebelumnya itu kita akan membahas tentang Organic Team Part 1 ya. Nah, coba kita lihat dulu kembali ke masalah sebenarnya apa sih objektif dari kita harus belajar tentang praktisnya Organic Team. Yang jelas itu objektifnya adalah untuk menstructure, untuk membangun, membuild sebuah agile team yang fleksibel, yang self-organizing, independent, berdasarkan CHAOSS model. Nah, dan jangan lupa terakhirnya adalah untuk mengintegrate setiap daripada organic team ini secara efektif ke dalam sebuah enterprise yang lebih besar. Kenapa? Karena dalam satu project bisa saja ada organic team lebih dari satu. Dan semakin besar projectnya, semakin kemungkinan juga organic team ini semakin banyak. Jadi at the end, jangan lupa masalah integrate all the organic team effectively. Itu adalah objektif kita. Oke, ada beberapa aktivitas yang Agile Manager itu bertanggung jawab untuk meng-establish, untuk membuat atau membuild sebuah organic team yang baik. Ada 3 hal, ya. Yang pertama adalah team structure. Karena team structure ini haruslah merupakan team structure yang fleksibel dan juga dia fokus pada customer value. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk di project, kita tidak memperhatikan customer value itu ke deliver apa tidak, kita cuma perhatikan software itu ke deliver. Contohnya kayak gini, kita cuma konsentrasi mikirin softwarenya itu sudah ready belum ya gitu ya, terus di deliver ke customer. Tapi sebenarnya kita bener-bener gak sih pernah concern mikirin software itu nanti akan menghasilkan benefit gak sih bagi bisnis customer? Software itu nantinya akan menghasilkan nilai tambah yang baik gak sih bagi customer? Nah, jadi struktur tim itu harus dibuat demikian rupa sehingga fleksibilitasnya dan fokus pada customer value itu tetap ada. Yang kedua, tim practice untuk membuild expertise dan community. Ini yang menarik karena di organic team itu ada yang namanya komunitas. Nanti kita akan pelajari lebih dalam di slide berikutnya. Yang ketiga adalah enterprise integration techniques. Seperti yang tadi dibahas bahwa diperlukan integrasi yang baik sehingga organic team itu bisa saling bergabung dan berintegrasi menjadi organisasi yang besar. Nah, ada tekniknya, nanti kita akan lihat ya. Kita mulai bahas yang pertama dulu tentang team structure. Yang pertama, ada 3 langkah untuk seorang agile manager dalam mendesain sebuah struktur formal agile team. Yang pertama adalah mengidentify the project community. Komunitas project, kata yang sangat baik disebut komunitas. Kenapa? Mungkin sama ini kita merasa customer itu adalah tidak di dalam komunitas kita. Tapi agile metodologi mengatakan bahwa customer itu juga harus menjadi bagian dalam komunitas project kita. Jadi bukan hanya anggota tim project kita, PM-nya, developer, SA, BA, QA, tapi customer pun juga ada di dalam komunitas kita. Jadi kita harus bisa rangkul customer sehingga jikalau ada kekurangan, kesalahan, atau apapun, itu kita lebih cepat mengkomunikasikannya dengan customer gitu. Ya, makanya disebut sebagai project community. Yang kedua, design a holographic formal structure. Kita semua kan tahu ya tentang hologram ya. Hologram itu kan kayak 2 gambar mirip kayak duplikasi gitu. Nah, struktur dari agile team atau organic team sendiri itu memang dianggap sebagai karakternya itu holographic. Artinya, dia sedemikian fleksibel sehingga jika diperlukan membuat organic team yang baru, itu bisa dilakukan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Contoh gini, kita kan tahu ya ada salah satu metode agile adalah pairing developers. Jadi developer itu dipasangin kerjanya berdua-berdua. Let's say developer A, dia punya kemampuan atau knowledge terhadap produk misalnya sudah mencapai 80%. Kemudian untuk developer B, produk knowledge dia baru mencapai 20%. Nah, karena mereka kerjanya dibarengin gitu ya, jadinya mereka
lama-lama si yang A itu naik jadi 90%, yang B naik jadi 60%. Nah, jika demikian, someday misalnya let's say ya, suatu hari dibutuhkan dibuat organic team yang baru untuk menghandle satu modul gitu ya. Nah, untuk membuat organic team yang baru itu nggak susah. Kenapa? Karena mereka tinggal ambil developer A yang sudah punya product knowledge hampir 100%, karena dia akan mudah sekali untuk membuat organic team dengan mengambil developer A. Dan developer B sudah bisa bekerja, tinggal ditambahin satu lagi yang mungkin product knowledge-nya masih rendah. Nggak apa-apa, itu memang kegunaannya pairing developer seperti itu. Ya. Oke, yang ketiga adalah get self-discipline team player. Nah, seperti kita tahu, kadang-kadang kita daripada punya team player yang pintar tapi nggak disiplin, kita meeting jam 9 atau jam 11, kita mau meeting jam 1 atau jam 3, lebih baik yang tidak terlalu pintar tapi mau diajar dan bisa diajar. Mau diajar artinya dia mau belajar gitu. Dan harus bisa juga. Kalau mau diajar tapi nggak bisa, itu ya itu juga nggak bisa. Jadi dapatkanlah team player yang disiplin. Yang kedua, tim practice. Agile manager juga bertanggung jawab untuk menginisiat timnya ini. Yang pertama, mempromot software craftsmanship. Software craftsmanship ini tuh seperti technical leader. Cuma tanggung jawab dia lebih ke arah konten dari development software. Bedanya dengan agile manager, kalau agile manager itu kan dia fokusnya di konteks dari project management, scheduling, communication, resource gitu ya. Kalau software craftsmanship dia lebih fokus ke konten dari software development, makanya disebutnya sebagai software craftsmanship. Jadi si agile manager bertanggung jawab untuk mempromosikan orang-orang teknikal yang terlihat punya kemampuan lebih baik, lebih tinggi, punya leadership. Nah, dia dipromosikan menjadi software craftsmanship ya. Yang kedua adalah foster team collaboration. Jadi kolaborasi tim itu pun juga harus dipupuk bilangnya ya, dibimbing, dibina, diteladani dari si agile manager. Jadi agile manager ini harus memberikan contoh yang baik dalam sebuah namanya kolaborasi tim yang berkualitas. Ya. Yang ketiga, enterprise integration. Nah, untuk mengintegrasikan semua project tim yang agile ini ke dalam sebuah enterprise yang besar, maka agile manager perlu untuk melakukan yang pertama, form a guiding koalisi. Jadi buatlah sebuah koalisi yang terarah, yang bisa diarahkan, yang punya visi. Yang kedua, buatlah komunitas. Komunitas ini akan menjadi formal, informal struktur. Kalau struktur organisasi itu adalah struktur formal, kalau komunitas itu adalah informal struktur. Kenapa perlu komunitas? Karena mereka sama-sama role sama dan punya pengalaman yang berbeda-beda, jadi mereka bisa saling membantu, makanya perlu diciptakan yang namanya komunitas. Yang kelima, setelah dilihat-lihat dan ditimbang-timbang dan dianalisa, executive management itu baik jika menggunakan organization chart yang namanya Adaptive IT Enterprise ya. Karena si agile manager punya kemampuan memanage yang cukup, namun support dari formal dan informal struktur pun ada dalam Adaptive IT Enterprise ini. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, kita bisa dilihat agile manager ini dia nge-report directly ke PMO, Project Management Office. Dan agile manager bekerja bersama product manager untuk menentukan specification software, harganya, lalu business executive yang melakukan penjualan. Kemudian agile manager membawahi 6 komunitas. Jadi yang kotak-kotak ini tuh dia biasanya formal structure, tapi ada yang disebut arsitektur community of practice. Jadi ini komunitasnya arsitektur. Nah, ini komunitasnya engineering developer, komunitasnya QA quality assurance, komunitasnya DBA database administrator, dan komunitasnya CM. Ya. Jadi ini adalah suatu organization chart untuk IT enterprise yang dirasa merupakan yang paling baik dalam kapasitas agile manager untuk memanage sekaligus mendapatkan dukungan dari komunitas informal. Ya. Oke, demikian. Terima kasih untuk waktunya.